Di sini tertotal itu ada kurang lebih sekitar 10.397 peserta yang bisa mengikuti ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dafa Record, temannya berbagi informasi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi terkait tentang pelaksanaan ujian untuk perikanan ya. Jadi lengkapnya kemarin sudah diposting di webnya BP2MI. Gimana detailnya silahkan disimak video ini dari awal sampai selesai ya. Nah, ini mungkin sudah menjadi kabar gembira tersendiri buat teman-teman yang saat ini sedang berproses, khususnya yang sudah belajar bahasa Korea, yang entah itu mandiri, entah itu lewat LPK dan sebagainya. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba untuk proses pelaksanaan ujian phishing ya. Kalau membaca pengumuman kemarin kurang lebih sekitar ada 10 ribuan lebih yang bisa mengikuti ujian UBT umum sektor perikanan. Nah, ini lengkapnya gimana silahkan disimak ya. Jadi untuk pengumuman ini diumumkan di webnya BP2MI tertanggal 16 Mei kemarin ya. Jadi untuk pelaksanaan ujian sektor perikanan tahun 2025. Nah, untuk pelaksanaannya nanti dilaksanakan di BP3MI DKI Jakarta, yang kedua di BP3MI Jawa Tengah. Ini ada dua tempat untuk pelaksanaan ujian. Nah, di sini tertotal itu ada kurang lebih sekitar 10.397 peserta yang bisa mengikuti ujian ya. Ini yang jelas sudah ada perbedaan dari waktu pendaftaran kemarin, entah itu yang lolos administrasi dan sebagainya atau tidak. Yang bisa mengikuti ujian itu ada 10.000. Ini dibilang banyak ya. Biasanya perikanan itu pendaftarannya tidak sampai segini karena ya memang untuk manufaktur belum ada tanda-tanda. Jadi mungkin banyak yang ikut di perikanan. Poin yang nomor 3, penempatan peserta ujian topik UBT umum sektor perikanan sepenuhnya kewenangan HRD Korea ya. Ini yang nomor 4, mohon untuk memperhatikan kesesuaian nomor ujian, nama, tanggal ujian masing-masing. Jika terdapat ketidaksesuaian nomor ujian pada daftar terlampir dengan nomor pada kartu ujian, maka yang digunakan adalah nomor ujian yang tertera pada pengumuman ini ya. Nah, ini ada pembagian sesi ya. Untuk pelaksanaannya pelaksanaan itu dimulai tanggal 23 Mei sampai dengan 13 Juni ya. Sekarang tanggal 17. Jadi kurang berapa hari nih? 18, 19, 20, 21, 23. Kurang 5 hari lagi ya. Untuk yang sesi yang pertama sudah mulai pelaksanaan ujian. Untuk pembagian waktu ujian ini ada 5 sesi ya. Jadi dimulai dari jam 8.30 sampai jam 8.55. Terus yang sesi yang terakhir itu adalah jam 15.25 atau jam setengah 4 ya, ini setengah 4. Nah, di sini ada catatan khusus, seluruh peserta ujian harus hadir di lokasi ujian 1 jam sebelum pelaksanaan orientasi dan harus sudah berada di dalam ruangan orientasi paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian ya. Jadi nanti teman-teman yang mau ujian itu usahakan sebelum jadwal, katakanlah jadwalnya jam 3, jam 2 itu sudah harus standby di lokasi ya. Karena ya memang ada pengumuman khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan ujian. Karena ada screening juga, dicek juga dan sebagainya ya. Nah, ini sebelum masuki ruang ujian akan dilakukan verifikasi dan pemeriksaan sidik jari atau fingerprint ya. Nah, kemudian ada fingerprint juga sebelum masuk ujian. Jadi ketika nyampe di tempat ujian itu enggak tiba-tiba langsung masuk ke kelas. Jadi nanti ada tahapan awal mulai dari pengecekan yang dibawa apa saja itu harus ditinggalkan dulu, enggak boleh dibawa masuk. Nah, nanti ada cek sidik jari, pencocokan data di kartu ujian dan sebagainya itu ya.
Ini yang untuk menentukan jadwal adalah pihak HRD Korea, termasuk penempatan peserta ujian yang berhak mengikuti ujian EPS Topik Umum Sektor Perikanan tahun 2025. Nah, yang berikutnya, setiap peserta yang akan mengikuti ujian EPS Topik Sektor Perikanan tahun 2000 diwajibkan membawa, ini teman-teman harus perlu ingat ya, diwajibkan membawa asli bukti potongan formulir pendaftaran. Nah, ini harus dibawa ya, bukti potongan formulir pendaftaran atau kartu ujian. Yang nomor 2 adalah KTP dan paspor. Paspor ini kalau punya ya, kalau tidak punya pakai KTP ya. Ini utamanya digunakan waktu verifikasi data kemarin waktu pendaftaran ya. Kemudian soft file scan bukti potongan bukti pendaftaran, kartu ujian dan KTP dimasukkan dalam flash disk. Ini untuk jaga-jaga kalau sampai teman-teman nanti tidak bawa ya. Seingat saya waktu kemarin ujian manufaktur ini tidak sampai dicek ya, cuma ini biasanya untuk jaga-jaga ketika mungkin teman-teman kehilangan KTP atau mungkin bukti potongan kartu ujian ya. Tujuannya itu setahu saya, jadi memang tidak sampai dicek filenya, itu tidak sampai dicek. Tapi untuk jaga-jaga silakan teman-teman membawa ya. Nah, peserta yang tidak membawa bukti potongan formulir pendaftaran, kartu ujian atau paspor tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Nah, ini sampai ditebalkan tulisannya. Jadi otomatis kalau misalnya teman-teman nanti tidak bawa ini, otomatis tidak bisa ikut ujian dan berkurang satu saingannya, gitu ya. Jadi otomatis tidak bisa mengikuti ujian. Berikutnya ini yang ditandai warna hitam lagi adalah peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, baju berkerah warnanya bebas, jadi harus berkerah ya. Yang tidak memakai baju berkerah tidak diizinkan masuk. Nah, ini juga ada tambahan ini. Kalau yang di atas tadi kartu ujian, ini juga mengenai pakaian ya. Pakaian teman-teman harus pakaian yang berkerah, yang ada kerahnya. Kalau yang seperti ini tidak bisa ya. Jadi teman-teman harus ada yang ada kerahnya itu, jangan pakai kaos ya. Nah, peserta ujian sektor perikanan tahun tidak diberikan lembar soal jawaban karena peserta ujian menggunakan tablet ya. Jadi ujiannya nanti pakai tab kecil segini, terus nanti tinggal ngerjakan gitu. Nah, kita baca yang di garis tebal saja ya. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti ujian sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Apabila ada peserta ujian yang terlambat datang, maka tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan mengikuti ujian pada sesi berikutnya. Otomatis akan gugur ya. Jadi usahakan teman-teman nanti tepat waktu dan melihat betul jadwal ujian yang di-share di sini ya. Nah, ini teknis waktu pelaksanaan ujian ya. Selama pelaksanaan ujian dilarang keluar dan sebagainya. Kemudian tidak boleh membawa handphone dan peralatan yang lainnya ya. Pengawas ujian melakukan verifikasi di jari ya. Nah, yang terakhir, peserta yang ditemukan melakukan kecurangan pada saat ujian akan dikenakan sanksi oleh HRD Korea, tidak boleh mengikuti ujian selama 4 tahun ke depan. Jadi usahakan teman-teman yang sejujur-jujurnya, hasilnya kita serahkan sama yang di atas gitu aja ya. Kalau sampai melakukan kecurangan dan sebagainya, ini di blacklist selama 4 tahun ke depan. Otomatis kalau mungkin umurnya sudah 35, 4 tahun ke depan sudah tidak bisa ke sana lagi ya, karena sudah di blacklist, kan sudah melakukan kecurangan dan sebagainya. Dan di sini sudah terlampir untuk yang ujian di Jakarta, yang nomor 2 ini ujian di Semarang ya. Kita coba buka ya. Nah, untuk yang di Jakarta ini ada total kurang lebih sekitar 4.879 ya. Masih banyakan yang di Semarang ya. Yang di Semarang ini totalnya yang ujian di Semarang ada ada 5.518. Jadi totalnya tadi berapa? 10.000 sekian ya. Gitu ya.
Nah, mungkin saja untuk video pada kesempatan kali ini terkait pelaksanaan ujian UBT umum sektor perikanan tahun 2025. Untuk teman-teman yang sedang menantikan SLC massal, kita tunggu beberapa hari ke depan. Semoga saja yang belum dapat SLC bisa segera dapat SLC, dan yang sedang berjuang mau ikut ujian semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan bisa lolos seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.